Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Hari ini kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita akan awali dengan doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bahwa setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang tidak pernah berhenti menyatakan kasih-Nya dan pertolongannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong saya dan Bapak, Ibu, Saudara. Kita percaya bahwa Allah yang kita miliki pasti sanggup menolong persoalan Bapak, Ibu, dan Saudara. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita percaya. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang besar. Kami percaya Kau sanggup menolong kami, Kau sanggup membebaskan kami. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu bawa hatimu kepada Tuhan. Dialah yang sanggup, Dialah yang bisa menolong kita. Hanya Dia Allah yang mampu melepaskan setiap permasalahan kita. Haleluya.
percaya Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang kami miliki adalah Allah yang sanggup membebaskan kami, yang sanggup menolong kami, yang sanggup Tuhan membebaskan kami dari setiap persoalan hidup kami. Apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila firman yang kami dengar itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada. Kesempatan saat ini, mari kita membuka hati untuk kita belajar dari firman Tuhan. Karena kita percaya hanya firman Tuhanlah satu-satunya pedoman hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 selama 8 bulan. Tentu ada begitu banyak hal yang kita alami, ada begitu banyak kesaksian juga tentunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang sedang dan masih berlangsung, ada satu masalah yang dihadapi oleh begitu banyak orang. Apa itu? Khawatir. Ya, kekhawatiran menjadi sesuatu yang sepertinya sudah begitu menyatu, begitu akrab dengan kehidupan manusia. Hari-hari ini orang begitu khawatir ketika tabungan mereka sudah mulai terkuras, ketika mereka sudah mulai menjual aset-aset berharga mereka. Di sisi lain, tidak ada seorang pun yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Oleh sebab itu, mari kita akan belajar dari firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang kekhawatiran. Mari buka bersama dengan saya di dalam Injil Matius, pasal yang ke-6. Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan,
apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali mengapa Tuhan melarang kita khawatir. Padahal kekhawatiran itu sudah begitu akrab dengan kehidupan umat manusia. Bukan hanya pada saat pandemi seperti hari-hari ini. Sejak zaman Tuhan Yesus hadir di muka bumi, kekhawatiran sudah ada. Nah, sepanjang perjalanan sejarah kehidupan manusia tidak lepas dari kekhawatiran. Tetapi dari apa yang kita baca, mengapa Tuhan melarang kita khawatir? Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-25. Sana dikatakan bagian akhir ayat 25. Ayat 25 bagian akhir, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dan disinilah kebenaran yang harus kita sadari, bahwasannya hidup itu lebih penting dari makanan dan pakaian. Kita harus melihat sesuatu berdasarkan urgensinya. Hidup itu lebih penting. Karena hidup itu penting, mari kita memperhatikan hidup kita. Bukan hanya memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, tapi hidup harus mendapatkan perhatian kita. Dan hidup itu juga harus disyukuri. Ya. Kalau sampai hari ini kita masih boleh ada, masih boleh beribadah, sadarilah, semua karena Tuhan yang masih memberikan kehidupan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mementingkan makan, mementingkan pakaian atau penampilan. Tapi apakah itu menjadi sesuatu yang melebihi hidup itu sendiri? Tidak. Makanan, pakaian, atau apapun yang ada di dunia itu hanya penunjang untuk sebuah kehidupan. Karena kehidupan sendiri adalah berasal dari Allah. Dan kehidupan sendiri itu adalah Allah. Jadi, Bapak Ibu Saudara, Allah melarang kita khawatir karena hidup kita berharga. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Di dalam ayat yang ke-26 juga disebutkan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ketika Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, burung-burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tapi bisa makan. Lalu diakhiri dengan satu pertanyaan, pernyataan bahwa kita itu lebih daripada burung-burung itu. Ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bunga-bunga di padang, juga diberikan satu penekanan di situ. Bukankah Allah lebih mendandani kita? Artinya, kita tidak usah khawatir. Allah melarang kita khawatir karena sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diciptakan oleh Tuhan lebih dari segala ciptaan yang lain. Kita punya tempat khusus di hati Allah. Kita istimewa, kita begitu dikasihi. Kalau Dia mengasihi kita, pastinya Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Sebagai contoh,
Kita sebagai orang tua tentunya bekerja begitu rupa untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Kadang kalau saya melihat begitu banyak orang bekerja dari pagi-pagi buta sampai larut malam. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu menunjukkan kasih itu diwujudkan dengan satu tindakan yang nyata. Kasih Bapa di sorga juga diwujudkan dalam satu tindakan nyata, yaitu pemeliharaannya atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau sampai hari ini kita masih dipelihara, itu menunjukkan karena Dia begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu jangan khawatir. Dan yang ketiga, mengapa Allah melarang kita khawatir? Ya. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan di sana, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa Allah melarang kita khawatir? Karena ternyata kekhawatiran itu tidak memberikan dampak yang positif, tidak mendatangkan kebaikan, tetapi justru sebaliknya, mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Orang yang terlalu khawatir dengan hidupnya, dia sulit berkonsentrasi dalam pekerjaan. Orang yang terlalu khawatir dalam hidupnya, dalam batas tertentu dia bisa menjadi stres. Nah, stres tentunya tidak disarankan di hari-hari ini, karena stres dapat menurunkan daya tahan tubuh, dan itu membuat kita menjadi sangat berpotensi tertular oleh virus corona. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada untungnya kita khawatir. Lebih baik tinggalkan kekhawatiran. Say goodbye dengan kekhawatiran. Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Tentu khawatir itu ada penyebabnya. Ya, ada penyebabnya. Orang berkata, kondisi pandemi ada begitu banyak hal yang dapat dijadikan alasan untuk kita menjadi khawatir. Tapi sebetulnya, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, yang kita sepakati, kita yakini adalah pedoman hidup kita. Kekhawatiran itu adalah pilihan. Pilihan kita, mau menjadi khawatir atau tidak. Keadaan sekitar tidak bisa memaksa kita untuk khawatir. Apa penyebab seseorang menjadi khawatir? Di dalam ayat 30 bagian B dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Hai orang yang kurang percaya. Rupanya kekhawatiran menjadi ciri khas orang yang kurang percaya, bukan tidak percaya loh. Artinya, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen bisa menjadi khawatir kalau percayanya menjadi kurang. Atau dengan kata lain, kalau imannya menjadi lemah. Nah, ini yang perlu kita waspadai Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran itu sumbernya dari iman yang lemah. Kita kurang percaya. Kekhawatiran menjadi ciri khas orang yang kurang percaya. Mengapa orang Kristen jadi tidak percaya, atau bukan tidak percaya tapi kurang percayanya? Kita melihat di dalam ayat yang ke-32, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita menjadi kurang percaya karena kita tidak mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, kita tahu seperti apa Allah kita. Kita sadar, memahami sungguh-sungguh bahwa Allah begitu mengasihi kita. Saya rasa tidak ada tempat untuk kurang percaya. Justru kita akan makin percaya bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi kita.
pertolongannya untuk setiap kita sangat terbukti. Dalam terjemahan lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, ayat ini berkata, itu semua yang dikejar. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah itu mengejar hal-hal yang lahiriah. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ayat yang ke-32. Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Tentang makanan, tentang pakaian, tentang sesuatu yang sifatnya materi, penunjang-penunjang kehidupan, bukan kehidupan itu sendiri. Itu yang dikejar orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena tidak mengenal, jadi kurang percaya. Karena kurang percaya, jadi khawatir. Urutannya seperti itu. Jadi yang harus dibenahi, pengenalan kita akan Allah. Tingkatkanlah pengenalan kita akan Allah. Maka tidak ada tempat untuk kurang percaya. Tidak ada tempat untuk kekhawatiran. Dari mana kita bisa mengenal Allah? Kita tidak bisa mengenal Allah dengan kemampuan berpikir kita. Kita mengenal Allah dari kebenaran firman Tuhan. Alkitab adalah kebenaran. Alkitab adalah firman Tuhan. Dari situ kita bisa mengenal Allah. Dan tentunya di dalam pertolongan Roh Kudus yang menyatakan pribadi Allah dalam hidup kita. Kalau kita mengenal Allah, kita tidak khawatir. Karena kita tahu Dia Maha Kuasa, Dia Maha Kasih, Dia sanggup melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-33 dikatakan di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setelah bicara tentang jangan khawatir, Tuhan Yesus mengajar bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di mana mencarinya? Mungkin Bapak Ibu bertanya seperti ini. Ya. Dalam terjemahan versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan di sana, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semuanya yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Carilah kerajaan Allah itu berarti usahakan supaya Allah memerintah dalam hidup kita. Dan lakukan kehendaknya. Kalau Tuhan memerintah dalam hidup kita dan kita melakukan kehendak, saya percaya tidak ada tempat untuk kekhawatiran. Tidak ada tempat. Walaupun kondisi di tengah pandemi, di tengah masa kritis, kita tetap percaya, kita tetap yakin, karena kita mengenal Dialah yang baik, Dialah yang sanggup menolong, memberkati, mencukupkan segala kebutuhan kita. Sekali lagi saya tekankan, segala kebutuhan kita akan dicukupi, bukan keinginan. Beda kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu sesuatu yang apabila tidak terpenuhi, maka kehidupan terganggu. Tetapi kalau keinginan, walaupun tidak terpenuhi, tidak akan jadi masalah dalam kehidupan. Nah, Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari di saat kita masih berada di tengah masa pandemi COVID-19, kita sungguh-sungguh berupaya menyediakan lebih banyak waktu untuk lebih mengenal Allah. Saya percaya Dia bukan Allah yang asing. Dia Allah yang menyatakan diri kepada setiap kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah di hari-hari pandemi ini kami lebih lagi
berupaya untuk mengenal Tuhan, mengenal Engkau seutuhnya, bukan dengan hikmat manusia, tetapi dengan kebenaran firman-Mu melalui tuntunan Roh Kudus. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami boleh sama-sama pelajari. Biarlah ini menjadi satu kekuatan buat setiap kami, untuk kami tidak menjadi khawatir. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Diberkatilah Bapak Presiden Jokowi dan seluruh aparat. Mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat, keputusan-keputusan yang bijaksana dalam penanganan pandemi yang ada. Di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, demikian juga di bidang ekonomi. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Dan biar melalui pandemi ini bangsa kami diberikan kesempatan untuk mengenal Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati umat-Mu dimanapun berada, yang melakukan ibadah baik online maupun offline. Karena kami tahu Tuhan Maha Hadir. Baik di gereja maupun di rumah masing-masing Kau hadir. Dan biar umat boleh melakukan ibadah dengan satu kesungguhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya tangan kuasa-Mu menjamah mereka, menyembuhkan mereka, apapun sakit mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari buka hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan pimpinan Roh Kudus, turun atas setiap kita, memberkati, melimpahi kehidupan kita. Sampai kita semua bukan hanya diberkati, tapi kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar. Pada saatnya nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, masuk dalam kebahagiaan kekal bersama-sama dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa berkat. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. God bless you all.